Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Azhara Yunita Permatasari, NIM 310, kelas 2024H. Jadi, di sini saya akan mereview siaran pers atau konferensi pers mengenai operasi tangkap tangan atau OTT KPK pada Wali Kota Pekanbaru. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dalam kesempatan ini, kami akan menyampaikan konferensi pers berkaitan dengan kegiatan penangkapan dugaan tindak pidana korupsi terkait pengelolaan anggaran. Pertama-tama, saya akan menjelaskan poin-poin penting dari siaran pers yang dilakukan oleh KPK. Dalam konferensi pers yang dilakukan oleh KPK, pers tersebut dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 4 Desember 2024, yang di dalamnya membahas adanya dugaan korupsi tentang penyelewengan anggaran di lingkungan Pemkot Pekanbaru pada tahun 2024 hingga 2025. Di dalam kasus ini terjadi juga pemotongan anggaran uang ganti uang atau GU di bagian umum sejak Juli 2024 untuk kepentingan pribadi RM selaku mantan wali kota Pekanbaru dan IPN selaku Sekda Pemkot Pekanbaru untuk kepentingan pribadi mereka. Nah, dalam hal ini terdapat 3 orang tersangka, yaitu RM, IPN, serta NK. Nah, NK ini membantu RM dan IPN dalam melaksanakan aksinya. NK ini mempunyai jabatan PLT Kabak Umum Sekda Kota Pekanbaru yang dibantu oleh stafnya, yaitu PLT Bagian Umum MU dan TS. Nah, kasus ini terjadi pada November 2024. Sekda ini menambah anggaran APBD untuk makan dan minum. Nah, dari anggaran tersebut yang ditambah, wali kota ini menerima uang jatah sebesar 2,5 miliar. Kasus ini berada di tahap penyelidikan dan akan dinaikkan ke tahap penyidikan. Setelah penyelidikan tersebut, KPK menemukan bukti sebanyak 6 miliar 820 juta uang, kemudian juga menangkap 9 orang dan 3 tersangka. Kedua, saya sangat mengapresiasi langkah KPK yang tegas dan cepat dalam menindaklanjuti kasus korupsi di kalangan pejabat. Saya juga sangat mengapresiasi adanya KPK ini dalam persnya sangat prepare sekali dalam penyampaian materi seperti adanya naskah, juga menghadirkan barang bukti adanya korupsi ini, serta pihak-pihak yang tersangka. Dari siaran pers yang berlangsung kurang lebih 40 menit tersebut, disampaikan oleh 3 orang dari pihak KPK. Yang pertama adalah Pak Tessa Mahardika selaku juru bicara KPK. Jadi di sini, Pak Tessa ini beliau bermain HP. Untuk bermain HP ini tidak tahu lebih lanjut ya. Beliau sedang mencari jawaban atas pertanyaan wartawan atau bagaimana. Jadi ini dianggap kurang prepare dalam siaran pers. Kemudian pada saat penyampaiannya juga belibet. Dan yang terakhir adalah minus etika menurut saya. Karena apa? Ketika ada wartawan yang bertanya, beliau malah menunjuk menggunakan tangan kiri. Kemudian Pak Nurul Gufron selaku pimpinan KPK. Saya sangat mengapresiasi Pak Gufron ini sebab saat memaparkan kasus dari awal hingga akhir pada pers ini, beliau sangat informatif, komunikatif, serta sopan santun juga terhadap rekan media. Beliau bahkan menulis pertanyaan yang diucapkan oleh wartawan pada saat itu, jadi sangat keren sekali. Kemudian saat sesi tanya jawab, beliau bahkan tidak melihat teks sama sekali. Namun sayangnya berbeda dengan saat menjawab pertanyaan di sesi tanya jawab, saat memaparkan kasus pada persnya, beliau dominan membaca naskah. Kemudian juga beliau tidak ekspresif sama sekali menggerakkan anggota tubuhnya. Dan terakhir adalah tipe penyampaian beliau ini sangat belibet sekali bahasanya. Banyak yang gitu ya. Kemudian juga banyak kosakata yang meleset. Seperti typo gitu. Peruntukan yang banyak adalah uang makan dan uang minum. Kemudian yang terakhir adalah Pak Taufik. Dalam pers kali ini tidak disebutkan apa jabatan Pak Taufik dan siapa Pak Taufik. Namun dalam penyampaiannya Pak Taufik saat pers dibandingkan dengan rekan-rekannya, beliau ini jarang melihat naskah teks. Kemudian bahasanya juga tidak belibet, penyampaian juga enak, sopan dan santun. Nah, untuk sesi tanya jawab ini overall juga wartawannya sangat kondusif. Namun saya juga menyoroti seorang wartawan yang bernama Mario dari Metro TV. Nah, pada saat sesi tanya jawab, beliau ini terkesan ada beberapa pertanyaan yang OT menurut saya. Karena apa? Beliau bertanya mengenai hubungan antara NK dengan RS. Ini RM sering main ke rumahnya Kabak Umum ini, apa memang hubungan kerja atau ada di luar hubungan kerja? Dan juga ada wartawan yang tidak to the point dalam menyampaikan pertanyaannya. Di hal pengajuan, ini susah banget tulisannya nih. Langsung pertanyaan aja Mas. Sekian review konferensi pers dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.